Oke, jadi baik, saya Onisius Jangangara sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LPJ APBD Desa. Nah, yang dimaksud dengan LPJ APBD Desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja desa yang wajib disampaikan oleh kepala desa atau perbekel. LPJ realisasi APBD Desa merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Penyampaian LPJ APBD Desa dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa LPJ realisasi APBD Desa merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD akhir tahun anggaran. Yang kedua yaitu laporan pelaksanaan APBD Desa. Yang dimaksud dengan laporan pelaksanaan APBD Desa adalah laporan pelaksanaan APBD Desa semester 1 wajib dilaporkan kepala desa kepada bupati atau wali kota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Ada beberapa tahap pelaporan pelaksanaan APBD Desa semester 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kades harus menyusun laporan berdasarkan laporan dari KAUR atau Kasih PKA dan KAUR Keuangan. Yang kedua, Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBD Desa dan laporan realisasi kegiatan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Nilu Ayu Lestari Jessica Budiarta. Saya dari kelas 3A dan 4 akuntansi sektor publik. Saya sebagai pemateri 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyusunan laporan pelaksanaan APBD Desa. Oke baik, yang pertama ketentuan dasar penyusunan laporan pelaksanaan APBD Desa. Ada 4. Yang pertama, rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBD Desa adalah buku kas umum, termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu. Yang kedua, buku bank atau rekening bank dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dana tahun laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh PKA menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam kas. Yang ketiga, buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus dipastikan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa setiap bulan. Yang keempat, data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua aktivitas pelaksanaan dari penjabaran APBD Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang berikut tata cara penyusunan laporan adalah sebagai berikut. A. Pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi kegiatan adalah A. Buku kas umum, B. Buku kas pembantu bank pajak dan panjar, C. Buku pembantu kas tunai jika dibutuhkan, D. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran atau laporan akhir kegiatan yang disampaikan KAUR atau Kasih PKA dan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa. E. Dokumen APBD Desa dan penjabaran APBD Desa. F. Dokumen-dokumen pendukung lainnya. B. Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APBD Desa dan selanjutnya dengan menggunakan format laporan pelaksanaan APBD Desa mulai memasukkan data di kolom-kolom yang tersedia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai
Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama, pemerintah desa tahun anggaran. Dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi atas 6 kolom, yaitu kolom pertama dan kolom kedua terdiri dari kode rekening. Kolom ketiga terdiri dari uraian, kolom keempat terdiri dari anggaran atau rupiah, kolom kelima realisasi anggaran atau rupiah juga, dan kolom keenam terdiri dari sumber dana. Cara pengisiannya, yang kolom pertama diisi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 1A bidang, 1B subbidang, dan 1C kegiatan. Pengisian kolom disandingkan dengan aktivitas belanja tidak untuk aktivitas pendapatan dan pembiayaan. Kolom kedua diisi berdasarkan klasifikasi pendapatan dan belanja pembiayaan. Bagian pendapatan diisi dengan kolom A, nomenklatur pendapatan, kolom B, kelompok pendapatan, kolom 2C, jenis pendapatan, dan juga kolom 2D, objek pendapatan. Selanjutnya ada bagian belanja diisi dengan kolom 2A, nomenklatur belanja, kolom 2B, jenis belanja atau disesuaikan dengan jenis kegiatan. Kolom 2C ada objek belanja dan kolom 2D rincian objek belanja. Selanjutnya, bagian pembiayaan diisi dengan kolom 2A, nomenklatur pembiayaan, kolom 2B, kelompok pembiayaan, kolom 2C, jenis pembiayaan dan objek pembiayaan. Selanjutnya ada kolom 3. Kolom 3 diisi dari masing-masing uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kolom keempat ada diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Kolom kelima diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan. Dan kolom keenam diisi dengan sumber dana yang digunakan dalam kegiatan bukan yang dianggarkan di awal. Kolom 1, 2, 3, dan 4 adalah data yang diinput dari APB desa atau penjabaran APBD desa. Data kolom 4 adalah data perencanaan. Kolom 5 dan kolom 6 adalah data realisasi. Yang berikutnya ada penyusunan laporan realisasi anggaran. Ketentuan dasar penyusunan laporan realisasi anggaran terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, laporan realisasi kegiatan disusun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KAUR atau Kasih PKA. B. Laporan yang disusun oleh KAUR atau Kasih PKA wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa. C. Laporan verifikasi dilakukan utamanya untuk melihat kesesuaian data yang terdapat dalam laporan yang disusun KAUR atau Kasih PKA dengan data yang terdapat di buku kas umum yang dibuat atau disusun oleh KAUR keuangan. Keempat atau D, data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah data kegiatan belanja. E, laporan realisasi kegiatan selain menjadi bagian dari laporan pelaksanaan APB desa semester 1 juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa. Selanjutnya ada tata cara penyusunan laporan. Yang pertama, pengumpulan dokumen. Dari pengumpulan dokumen ini terbagi atas 4 bagian, yaitu A. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran atau laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan KAUR atau Kasih PKA dan sudah diverifikasi oleh Sekde. B. Buku kas umum. C. Dokumen APB desa dan penjabaran APB desa. D. Dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, ada Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB desa. Dan selanjutnya dengan menggunakan format laporan realisasi kegiatan, mulai memasukkan data di kolom-kolom yang tersedia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosef Parlindungan Opusunggu. Saya sebagai pemateri keempat. Berikut adalah contoh laporan realisasi kegiatan. A. Kolom 1, kode rekening. Diisi dengan kode rekening yaitu 1A bidang, 1B subbidang, 1C kegiatan. B. Kolom 2 atau uraian. Diisi dengan
uraian kegiatan atau nomenklatur bidang dan subbidang tidak perlu dituliskan. C. Kolom 3 atau nama output. Diisi dengan uraian output kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran uraian output kegiatan. Ke D. Kolom 4 atau volume diisi dengan besaran output yang akan dihasilkan. Misal pembangunan jalan, volumenya adalah 100 meter, dimasukkan dalam kolom 5. E. Kolom 5 satuan. Lihat penjelasan kolom 4. F. Kolom 6 anggaran. Diisi dengan nilai anggaran yang dialokasikan. Yang pertama, kolom 1, 2, 4, 5, dan 6 adalah data yang diinput dari APB desa atau penjabaran APB desa. Yang kedua, data kolom 4, 5, dan 6 adalah data perencanaan. Yang ke G, kolom 7, volume, dan kolom 8 satuan. Diisi dengan besaran kegiatan yang sudah dikerjakan sebagai perbandingan kolom 4 dan 5. H. Kolom 9 anggaran. Diisi dengan besaran anggaran yang sudah terpakai sebagaimana perbandingan anggaran pada kolom 6. I. Kolom 10 capaian. Diisi dengan persentase capaian kegiatan yang merupakan perbandingan dari volume pada kolom 4 dengan volume yang ada pada kolom 7. Yang ke J, kolom 11, 12, 13, dan 14 adalah kolom untuk pengisian sumber dana penganggaran kegiatan dimaksud yang diinput berdasarkan informasi awal di APB desa dan setelah pelaksanaan kegiatan. Kolom-kolom dimaksud kecuali kolom 14 diisi dengan nominal anggaran yang sudah terpakai. Yang pertama, kolom 13 diisi apabila kegiatan dimaksud bukan bersumber dari DD atau ADD. Yang kedua, kolom 14 diisi dengan nomenklatur barang atau jasa dan besarnya apabila swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang. Terima kasih. Yang berikut laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksudkan di sini adalah laporan realisasi APB desa yang wajib dilaporkan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Tahapan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kades penyusunan laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari KAUR atau PKA dan KAUR atau KASI. Yang kedua, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau wali kota melalui camat dalam bentuk peraturan desa disertai dengan 1. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan. 2. Laporan realisasi kegiatan. 3. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Yang ketiga, Kades menginformasikan laporan-laporan realisasi APB desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat 1. Laporan realisasi APB desa. 2. Laporan realisasi kegiatan. 3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana. 4. Sisa anggaran. 5. Alamat pengaduan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Terima kasih. Laporan realisasi APB desa. Ketentuan dasar penyusunan laporan realisasi APB desa. Yang pertama, rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB desa adalah buku kas umum, termasuk di dalamnya adalah buku kas membantu. Yang kedua, buku bank atau rekening bank dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
yang disusun oleh KAUR atau KASI PKA menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam buku KAS. Yang ketiga, buku KAS yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya dilaporkan kepada Kades setiap bulan. Yang keempat, data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua aktivitas pelaksanaan dari pejabaran APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya. Berikut adalah tata cara penyusunan laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dokumen. Yang kedua, Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB desa dan selanjutnya dengan menggunakan format laporan realisasi APB desa mulai memasukkan data di kolom-kolom yang tersedia sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Isikadano sebagai pemateri ke-6. Penyusunan laporan realisasi kegiatan. Proses penyusunan laporan realisasi kegiatan merujuk pada proses yang dijelaskan pada poin B tersebut di atas. Penyusunan daftar program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Daftar program dimaksud adalah program yang dilaksanakan oleh pihak di luar dan bekerja sama dengan pemerintah desa. Pelaksanaan program yang dimaksud tidak dianggarkan dalam APBD desa. Kesimpulannya, penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa menjadi hal yang sangat penting karena ini merupakan akhir dari proses pelaporan keuangan suatu desa. Oleh karena itu, di dalam proses pelaporan dibutuhkan peranan semua pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa, dan juga dibutuhkan keterbukaan di dalam proses pelaporannya. Sebab dengan adanya akuntabilitas atau keterbukaan terhadap proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran desa, membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat. Sehingga proses pelaporan ini harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab sehingga semuanya dapat terorganisir serta dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam proses pelaporannya.